Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru hebat Indonesia. Nama saya Heri, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi diri saya setelah melalui proses kegiatan pembelajaran dalam pendidikan calon guru penggerak selama 2 pekan ini, dan perasaan yang saya alami setelah melaksanakan aksi nyata di sekolah tempat saya bertugas. Saya akan menggunakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. Yang pertama, fact atau peristiwa, kedua, feeling atau perasaan, yang ketiga, finding atau pembelajaran, yang keempat, future atau penerapan. Facts atau peristiwa. Setelah melalui tahapan proses pembelajaran, mulai dari seleksi calon guru penggerak, lokakarya orientasi, menyelesaikan tagihan modul ringkasan alur belajar merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, forum diskusi, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi hingga aksi nyata, saya merasakan dan menemukan banyak sekali konsep-konsep baru dan praktik baik melalui diskusi dan elaborasi konsep Ki Hajar Dewantara yang pernah maupun belum diimplementasikan di sekolah kami dalam sebuah aksi nyata. Seperti memandang murid sebagai tuan yang harus dilayani dan difasilitasi kebutuhan pembelajarannya, dihargai dan dimuliakan kekuatan kodratnya, dituntun dengan penuh keikhlasan dan tanpa merasa terbebani. Dalam menjalani itu semua, tentu tidak sedikit halangan dan hambatan yang saya hadapi, khususnya yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan awal yang harus dirubah, karena sudah tidak relevan lagi dengan konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan untuk mengatasi halangan dan hambatan tersebut, saya berusaha untuk terus memperdalam dan mengasah kekuatan jiwa dan pikiran saya untuk menerima dan konsisten terhadap perubahan yang sudah saya tekadkan. 2. Feeling atau perasaan. Perasaan yang saya rasakan ketika proses perubahan diri mulai diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan aksi nyata di luar kelas, yaitu kebahagiaan dan rasa bangga ketika melihat mereka menikmati setiap proses pembelajaran dengan kemerdekaan, di mana mereka merasa dibutuhkan dan dihargai dalam setiap proses. Merasakan sekolah sebagai the second home bagi mereka. Selain itu pula, saya merasakan perubahan mindset dalam memandang dan melihat para murid sebagai sebuah ladang investasi dunia dan akhirat, sehingga setiap bersama mereka, membimbing mereka, membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka, semakin tumbuh perasaan kasih sayang dan tanggung jawab dalam menuntun tumbuh kembang kodrat alam dan kodrat zaman mereka sebagai manusia merdeka yang sehat raganya dan bahagia jiwanya. 3. Finding atau pembelajaran. Pembelajaran luar biasa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini adalah bahwa dalam setiap tahapan pembelajarannya, saya menemukan kunci untuk membuka pintu baru sebuah pembelajaran dan pendidikan yang akan mengantarkan para murid menemukan jati diri mereka dan hakikat dari pendidikan yang mereka jalani. Dan dengan kunci tersebut, saya berusaha dengan sumber daya yang saya miliki, bergerak dan menggerakkan komunitas yang ada di sekeliling saya agar memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang saya alami dan rasakan, sehingga terbangun kesamaan persepsi dan aksi dalam implementasi kurikulum yang sudah ditetapkan secara aklamasi. Yang keempat, future atau penerapan.
Penerapan aksi nyata yang bisa saya lakukan di masa depan adalah akan terus berusaha meningkatkan kualitas kemampuan diri dan kualitas pelayanan kepada para peserta didik. Sebab apa yang kita lakukan hari ini kepada mereka merupakan perwujudan bagaimana nasib masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Dalam proses perubahan yang saya alami, banyak sekali ide dan gagasan yang muncul dan setahap demi setahap akan berusaha saya laksanakan. Termasuk diantaranya kegiatan safari dakwah ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Desa Montonggaman, yang bertujuan untuk mengkontekstualisasi hasil pembelajaran di sekolah dan sekaligus mendorong para murid untuk lebih giat belajar dan berlatih. Di samping itu pula, kegiatan tersebut bisa dijadikan sebagai ajang berbagi pengalaman dan inspirasi bagi sekolah lain, di mana para peserta didik diberikan kesempatan yang luas untuk tampil penuh dalam acara, mulai dari menjadi pembawa acara, pidato, tilawah Al-Quran, memainkan hadroh, memimpin doa, hingga membagikan santunan kepada anak yatim dan piatu. Dan kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan praktik baik yang menjadi unggulan sekolah kami. Sebab apa yang kami lakukan tersebut sesungguhnya jarang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri, tetapi sering dilakukan oleh pondok-pondok pesantren. Dan dengan kegiatan tersebut seolah membantah bahwa kegiatan agama tidak selamanya hanya bisa dilakoni oleh sekolah-sekolah agama, tetapi sekolah umum pun bisa berbuat yang lebih baik. Berikut dokumentasi kegiatan safari dakwah ke seluruh SD di Desa Montonggamang, yang di dalamnya diisi dengan acara pidato, tilawah Al-Quran, doa dan hadroh. Semua dilakukan dan direncanakan oleh para siswa. Ada pula kegiatan pembuatan peta timbul dari bubur kertas yang dilakukan dengan sukacita dan penuh antusias oleh para siswa. Tidak lupa pula ada pembentukan mini bank sekolah yang diselenggarakan oleh OSIS dan bekerja sama dengan Bank NTB dengan moto satu rekening, satu pelajar. Berikut testimoni siswa terhadap pembelajaran yang pernah saya lakukan. Oh iya Pak, saya sangat senang belajar dengan cara seperti ini. Dapat dimengerti, menyenangkan, dan sangat bermanfaat. Luar biasa, ini baru namanya belajar Pak. Seru dan tidak membosankan. Pokoknya asik lah.